どうもどうも皆さん、私の動画を見てくれてありがとうございました。動画を見る前にサブスクライブしたまだ早くしてもうしたの本当に皆さんおはよう。今回の動画は新規のため、特定技能ですか実践ですか、どっちがいいですか。まず一つずつ説明するいきたいと思います。特定技能からいきますね。条件がね GLPTN4 か GFT Basic とSSW-nya ya. SSW itu skill tes khusus yang nantinya akan kalian ikutin. Ada banyak bidang ya, ada pertanian, pengolahan makanan, lantas ada kaigo, perawat, terus ada juga yang di perikanan dan banyak lainnya. Jadi syaratnya ada 2, moshi sore ga nakattara dekimasen. そして契約は5年間まで。もうね、特定技能は家族を日本に招待することができませんから。どこかで働きたい街、自分が選べられるし、例えば皆さんはね、大阪とか勤めたいし、で関東とか自分が選べられる。給料のことですね。給料のことはini biasanya masing-masing daerah akan berbeda sih. Jadi kalau misalnya kalian di daerah yang seperti video-video saya sebelumnya, kalau kalian mendapatkan job di daerah yang memang UMK-nya tinggi, ya maka itu akan mengikuti. Kesimpulannya gini, SSW bagi pemula itu sebenarnya sah-sah saja, boleh-boleh saja, hanya saja memang keuntungan dari Tokute Gino itu lebih banyak. Dari segi gajinya lebih besar, lantas dari misalnya kita nggak nyaman nih di perusahaan yang sekarang, kita bisa pindah perusahaan. Kalau misalnya kita mau pindah bidang, tetap sih pindah bidang itu kita harus memiliki sertifikat SSW-nya. Jadi kita memang harus mengikuti ujian lagi baru bisa pindah bidang gitu. Kalau untuk pemula, ini kan pasti kendalanya di bahasa gitu ya. Kita berhubungan dengan orang asing, dimana kalau di Jepang ya memang bahasa yang paling diutamakan itu adalah bahasa Jepang, mengingat mohon maaf, orang Jepang kan memang rada susah kalau berbahasa asing ya, maksudnya di luar bahasa Jepang gitu. Jadi memang yang diutamakan itu yang bisa bahasa Jepang gitu. Dan karena SSW ini kita tidak ada pelatihan, kita memang langsung bisa melamar ke perusahaan melalui perantara Toroku Shinkikang namanya, dan bisa langsung ngurus mandiri, bisa kita urus dokumen kita sendiri tanpa melalui LPK. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian ikut SSW, ini biayanya harusnya jauh lebih murah dibandingkan dengan Jisusei. Jadi Jisusei sama Kensusei itu sama aja ya. Kalau Kensusei itu nggak salah dipakai bahasa pas waktu zaman dulu gitu. Nah sekarang ini berubah menjadi Jisusei gitu, Gino Jisusei gitu. Tapi ya sama, artinya pemagang. Dan kalau misalnya kalian mengikuti program SSW, ini khususnya untuk newcomer, ketika kalian nanti interview, pesaing kalian memang sudah XX Jepang ya, XX Jepang, dimana yang mereka notabene sudah 3 tahun kerja di Jepang dan kemungkinan bahasanya jauh lebih bagus, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pemula itu ikut SSW dan lulus gitu. Dan mungkin di luaran sana sudah banyak yang lulus gitu ya, cuman namun untuk yang sekarang kan memang karena ada COVID, jadinya memang belum bisa masuk ke Jepang gitu. Dan kalau misalnya untuk Jisusei sendiri, Jisusei no koto hanashitai to omoimasu. Jadi kalau Jisusei itu nenrei no kankei ga ari ne, umurnya itu 18 歳から 30 歳まで biasanya. Terus 独身か結婚してる人とか、身長、体重とかね. Terus lantas biasanya dari syarat dari perusahaannya itu macem-macem gitu. Misalnya kalau kalian akan ikut interview di job perikanan misalnya, kalian tahan nggak dengan bau amis? Atau misalnya kalian di job Tobi, Streger, nah itu bisa nggak kalian takut ketinggian enggak gitu. Jadi ada hal-hal yang misalnya membuat kalian tidak bisa bekerja di bidang tersebut gitu. Dan kebanyakan kalau
Jisusi itu mengikuti aturan-aturan yang sudah diberlakukan di LPK. Kenapa sih harus ada aturan-aturan LPK yang menurut kalian kayaknya ribet banget? Atau kenapa kalau laki-laki harus dibotak? Mungkin ya ada kan beberapa LPK yang mengharuskan rambutnya harus botak, harus pendek, harus rapi. Nah, itu sebenarnya upaya LPK supaya menarik kumi ayah datang lantas memberikan job. Jadi nanti kalian di situ bisa mengikuti interview di banyak perusahaan gitu. Karena ya bayangin deh, ibaratnya kumi ayah ini kan pencari pemagang ya. Dan terus kita LPK yang menyediakan. Dan kalau misalnya kita LPK-nya amburadul, kita nggak punya aturan, ya gimana orang Jepang mau percaya? Bukan gini, ibaratnya menjual sebuah produk ya pasti kita harus memikirkan kualitas produk tersebut harus baik gitu. Nah, kita kan di sini bukan menjual ya, saya katakan kita menyalurkan. LPK itu menyalurkan seorang siswa didiknya, ya pasti ya harus memberikan yang terbaik. Misalnya kayak kenapa harus botak sih? Kenapa sih harus botak gitu ya? Karena mungkin kalau misalnya rambutnya nggak botak-botak banget sih sebenarnya, ada rambutnya sedikit tapi gitu. Ya mungkin itu biar rapi, biar seragam, biar serempak, biar nggak ada yang ganteng, biar nggak ada yang keren mungkin ya. Jadi kalau misalnya udah dibotak, wah hilang sudah ketampanan kalian. Nah itu aturan gitu loh, di LPK itu macam-macam masing-masing, dan itu hak kalian untuk memilih. Makanya sebelum kalian memilih ke satu LPK, kalian telusuri dulu LPK tersebut aturannya seperti apa, biayanya seperti apa, dan juga background dari LPK tersebut bagaimana gitu. Dan terus ya aturannya ketat banget. Kalau misalnya kalian di LPK tidak mau nurut aturan, kalian bertingkah semau kalian punya attitude yang buruk, istilahnya seperti itu, ya udah mungkin kalian akan dikeluarkan dari LPK tersebut atau tidak diikutkan mensetsu sampai kalian benar-benar berubah. Karena di sini LPK itu tidak mendidik bahasa saja, tapi juga mendidik attitude kalian supaya nanti kalian bisa tahan banting ketika kerja di Jepang. Tahan banting, HP kali. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian di LPK ya harus siap mental, siap diatur juga. Kalau misalnya kalian tidak mau diatur ya nggak bisa gitu. Nah, moshi kalian memilih Jisusi, Nihongo ga dekinai hito mo dekimasu. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau kalian tidak bisa bahasa Jepang, karena kanarazu ne 4 kagetsu Nihongo benkyou shinaku cha ikenai kara. Jadi nanti kalian akan dilatih tentang penulisan ya, hiragana toka, katakana no kakikata toka, sore mo oshiete ageru. De bunpo ne, dari bahasa yang kalian nol sampai mungkin kalian akan sukoshi hanasemasu nih. Tapi moshi doryoku shite nihongo mo ganbatte yareba, sore wa ne anata tachi wa jouzu ni naru to omou n da kedo ne. Dakara minasan ga kalau di LPK yang diatur ya mau harus nurut. Lantas moshi sensei ga ne honto chanto benkyou shinasaiって言われたら勉強してください。karena Nihongo ga dekiru hito ga mensetsu suru toki nah ne, sore wa honto ni bisa cepat banget tabung ne hayaku mensetsu ga gogaku suru kanosei ga aru kara. Jadi kalau misalnya kalian di LPK-nya malas-malesan, ya nanti itu mempengaruhi kalian lama untuk mendapatkan job. Ikut program Gino Jususei, saingan kalian ini hanya di lingkup LPK kalian. Misalnya yang dicari 10 orang, ya udah kalian akan bersaing dengan teman-teman kalian aja yang di satu LPK gitu. Tapi kalau misalnya kalian mengikuti Tokute Gino, ini tidak hanya satu LPK, karena biasanya TSK atau Torokushin Kikang itu mencari di beberapa LPK atau bahkan di web atau bahkan di manapun gitu, di media sosial manapun gitu. Jadi kayak aku dulu pengalamannya, aku pikir di LPK itu aja gitu, ternyata datang dari LPK mana-mana. Dan ternyata pas waktu interview itu tidak hanya 4 orang saja, ternyata banyak yang ikut tapi dia datang dari LPK lain gitu. Jadi SSW-nya seperti itu, dan apa ya, ibaratnya saingannya memang banyak, dan juga yang sudah berpengalaman kerja di Jepang selama 3 tahun gitu. Jadi saran aku memang sebaiknya newcomer itu
lebih bagus ikut program Jisusei. Gino Jisusei juga bukan berarti gajinya rendah kok, tidak. Kalau misalnya kalian nanti alhamdulillahnya dapat jobnya di daerah-daerah yang UMK-nya tinggi seperti di Nagoya, Osaka, terus di Hamamatsu, di Kanagawa, daerah-daerah yang memang UMK-nya tinggi, itu juga gajinya akan tinggi kok. Jadi gini loh, lebih baik ya kalau menurutku. Memang ini membutuhkan waktu, ya proses. Orang sukses itu kan tidak mungkin seperti membalikkan tempe di atas penggorengan guys. Mudah banget kan kalau tinggal maklok gini doang. Ya nggak bisa gitu. Jadi memang harus ada prosesnya, step by step gitu. Jadi kalau misalnya kalian newcomer yang Nihongo ga Zenzen Dekinai Hito, ikut ke Jisusei, ikut ke Gino Jisusei, kalian masuk ke LPK yang tepat, aku percaya deh, dari sifat kalian yang mungkin malas, yang kurang disiplin, yang ibaratnya ya masih susah diatur, ini nanti akan sedikit demi sedikit mengubah habit kalian menjadi lebih baik. Kalian bisa menjadi disiplin, kalian bisa bangun lebih pagi, terus kalian bisa disiplin belajar, dan di sini kalian mendapatkan bekal yang cukup untuk bekerja di Jepang ketimbang kalian ikut Tokute Gino yang sama sekali tidak ada pelatihan. Tokute Gino tuh yaudah dilepas gitu aja karena ya skill gitu loh, skill khusus. Kalian tuh dianggap udah punya skill khusus dimana level kalian udah di setara N4 ke atas kan. Jadi anggapan orang Jepang ya udah SSW mah kan udah bisa gitu. Jadi perlakuannya pun akan berbeda dengan si Kensusei atau Jisusei gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian ikut di LPK gitu kan, kalian dididik itu tadi poin plusnya. Lantas ketika kalian nanti di Jepangnya, kalian juga akan ada train selama 1 bulan. Ikagetsu wa ne sento de Nihongo benkyou shite, terus untuk ada kingaku juga ke pabrik gitu atau ke tempat kalian bekerja. Nanti di situ kalian diajarkan, di training, benar-benar kalian dikasih tahu dengan baik gitu. Jadi ya keunggulannya di situ gitu. Nanti ya walaupun kalian jangan ya tapi kan gajinya kecil gini lebih besaran gajinya untuk ketinggian timbangan Jisusei gitu. Ya udah kayak balik aja ke kemampuan diri gitu loh. Karena ya kalian minta gaji besar tapi ibaratnya ya ngelihat ke diri gitu loh, ya gimana bahasa aja masih pas-pasan minta gaji gede gitu kan. Keadaan diri aja masih kayak gini, masih belum bisa apa-apa mau minta gaji. Jadi step by step aja gitu. Kalau misalnya kalian rajin, kalau misalnya kalian serius magang di Jepang selama 3 tahun, ini juga akan banyak kok kalian bisa lah 3 tahun itu. Kalau misalnya kalian mau benar-benar mengatur keuangan dengan baik, insya Allah 200 juta pulang membawa uang segitu ada kok gitu. Ya itu banyak ya dibandingkan kamu 3 tahun. Coba deh kalau misalnya kerja di Indonesia, apakah bisa mengumpulkan waktu 200 juta nih misalnya dalam waktu 3 tahun gitu. Ya ini mah kita nggak ngomongin orang kaya ya, orang yang gaji yang kerjanya udah mapan gitu. Ini mah kita ngomongin orang yang ibaratnya yang baru-baru lulus sekolah atau yang masih ya penghasilannya segitu-segitu aja dan ingin merubah nasib gitu. Itu saran saya masuk ke LPK aja. Nanti di sana kalian akan wawasannya luas, dan nanti ketika 3 tahun kalian sudah jalani itu sambil kalian Kensusei, sambil kalian magang, sambil kalian mencari syarat untuk ikut SSW-nya gitu. Jadi kalian bisa ikut N4, kalian bisa ikut tes skill untuk SSW-nya, dan skillnya kan otomatis kalian bisa milih bidang sesuai dengan yang kalian minati. Misalnya kalian di LPK, ya udah gimana dong nasibnya aku misalnya dapet job yang bertentangan nih dengan diri kalian yang sebenarnya hataraki kunai kedo masonganai jang jisei datara ne. Tapi kalian nikmati aja itu, nanti enak kok kalau kalian syukuri, kalau kalian bawa santai, bawa enjoy, pasti insya Allah 3 tahun tuh nggak kerasa gitu, apalagi duitnya ya. Nah jadinya ya udah jalani 3 tahun, cepet kok 3 tahun itu mah. Jalani 3 tahun, nanti sambil menyelam minum air, ya jangan tenggelam ya, minumnya juga jangan kebanyakan, kembung. Jadi nanti kalian bisa ikut GFT N4, terus kalian nanti bisa ikut GLPT N4 atau mungkin lebih dari N4 bisa juga, terus ikut SSW bidang yang kalian minatin. Setelah 3 tahun kontrak finish selesai, kalian tinggal oper ke Tokute Gino. Kan jauh lebih enak, ibaratnya kalian 3 tahun udah mendapatkan bekal banyak, bahkan lebih ya, cukup banyak gitu, maksudnya dari segi bahasa
mane moshi sanen datara nihongo pera-pera tomo yo. Kalian bisa dengan enjoy menikmati program Tokutegino tanpa deg-degan, tanpa khawatir, tanpa aduh harus gimana nih, karena ya penguasaan bahasa kalian sudah oke. Jadi saran aku buat newcomer, sebaiknya kalian mengambil Jisuse aja dulu 3 tahun, ya kan banyak nih duitnya kan, ada 3 tahun buat modal ke SSW, buat ke Tokutegino gitu. Jadinya nanti ya kalau menurut aku sih kayak menikmati prosesnya, jadi pengalamannya dapet ya. Pas dulu justru mah pahit gitu kan, ibaratnya bahasa bego banget, hai wakarimasen wakarimashita gitu kan, apa ya kayak hai wakarimasu wakarimasen gitu doang. Terus kalau ngomong deg-degan gitu kan, disusun nih di otak, direncanain nanti kayak mau ngomong ini itu, taunya pas ngomong blank, hilang apa sih gitu kan. Ya sekarang mah sama orang Jepang ya udah kayak udah nggak ada rasa-rasanya seperti itu gitu. Jadi nanti ketika kalian ikut program Tokutegino, wah bener-bener deh kalian mendapatkan oh ternyata ini enaknya hidup di Jepang, udah nggak pusing ini nggak pusing itu gitu. So semoga video ini bermanfaat buat pemula yang masih bingung mau milih Jisuse atau mau milih Tokutegino yang mana ya gitu. Jadi ini ya tentukan masa depan kalian, benar-benar pikirkan dengan matang-matang dan cari banyak referensi, cari banyak yang sesuai dengan kemampuan diri kalian. Intinya kalian gak usah terlalu memaksakan, dan ingat jangan terlalu mengejar gaji ya, ibaratnya ya besar kecilnya gaji itu intinya tergantung sama kalian kok. Kalau misalnya kalian benar-benar hemat, benar-benar bisa mengatur keuangan dengan baik, insya Allah uang yang kalian nanti dapatkan, mau kalian Tokutegino, mau kalian Jisuse, itu akan berkah bagi keluarga kalian, bagi orang sekitar kalian. Dan doa saya semoga yang belum berangkat, yang masih nunggu kapan Jepang dibuka segera berangkat, sukses buat kalian. Gambarimashou.